Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok F, ada saya Bapak Dwi Arianto dan 3 rekan saya, ada Mas Gede Ardika Firawan, Nanang Fauzi, dan Rizal Asidiki yang akan membahas materi terkait external account. Nah, pertama-tama sebelum kita membahas dari external account, akan dibahas mengenai pengantar. Kenapa sih kita perlu menganalisis dari akun eksternal ini? Seperti yang kita ketahui bahwa kinerja perekonomian itu bisa kita bagi menjadi periode, dua jangka, yaitu short run dan long run. Dalam periode short run ini kita akan menganalisis dari fluktuasi ekonomi, sedangkan dari long run kita akan menganalisis growth dalam suatu perekonomian. Nah, ketika kita berbicara tentang fluktuasi ekonomi, kita maka akan berbicara tentang shock, yang di sini terdapat dua jenis shock, yaitu demand dan supply shock. Nah, dari demand shock tersendiri ini ada dua faktor utama. Yang pertama adalah domestic shock dan yang kedua adalah external shock. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara tentang pertumbuhan perekonomian, di sini kita juga tidak terlepas dari masalah analisis produksi dalam suatu perekonomian, yang produksi itu juga ada analisis dari faktor domestik dan faktor eksternal. Nah, disinilah menggambarkan kenapa analisis akun eksternal ini menjadi penting dalam ilmu makroekonomi. Nah, selanjutnya ini masih pengantar. Jadi selanjutnya ini berbicara tentang perekonomian terbuka, bahwa berdasarkan data ada lebih dari 90% negara di dunia menganut perekonomian terbuka. Nah, salah satu indikator untuk mengukur keterbukaan perekonomian adalah rasio perdagangan internasional terhadap PDB. Nah, ini saya mengambil data dari World Development Indicator. Apabila kita menganalisis dari rasio perdagangan internasional terhadap PDB, ini trennya cenderung naik ya. Ini trennya cenderung naik dari tahun 70 sampai 2018. Di sini saya mengambil sampel dua negara superpower, yaitu China dan US. Selanjutnya saya juga mengambil sampel 3 negara ASEAN, salah satunya Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Nah, di sini juga melihatkan bahwa dari tahun ke tahun itu ternyata transaksi perekonomian internasional ini semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun itu analisis dari akun eksternal ini semakin urgent. Selanjutnya, nah, oleh karena dari pentingnya analisis akun eksternal ini, maka IMF mewajibkan negara-negara anggota IMF untuk membuat dua laporan ya, dua laporan terkait akun eksternal. Yang pertama adalah balance of payment dan yang kedua adalah net international investment position. Nah, sebelum berangkat ke situ, kita pertama kali akan membahas terkait apa sih manfaat dari analisis akun eksternal itu. Sebenarnya ada beberapa banyak referensi yang membahas terkait hal ini ya, tapi kurang lebih menjelaskan bahwa analisis akun eksternal ini ada 3 manfaat. Yang pertama, untuk memahami kekuatan dan kelemahan dari kinerja perekonomian. Jadi ketika kita menganalisis performa dari perekonomian suatu negara, kita akan mengetahui kekuatannya itu ada di mana dan kelemahannya ada di mana. Nah, selanjutnya bisa menganalisis sumber dari shock dalam perekonomian. Seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa dalam analisis fluktuasi ekonomi yang terdapat dua sumber shock, demand dan supply. Salah satunya itu berasal dari eksternal. Nah, dengan analisis ini kita bisa menganalisis sumber dari shock dalam perekonomian. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah untuk menganalisis bantalan dari shock dalam perekonomian. Jadi setelah kita mengetahui apa kelemahan dan kekuatan dan menganalisis sumber dari shock, kita juga dapat menganalisis bantalan. Bantalan ini kayak tools untuk mereduksi dari shock dalam perekonomian ini. Jadi ini kurang lebih 3 manfaat utama dari analisis akun eksternal. Nah, selanjutnya akun eksternal ini ada dua laporan utama ya, ada dua statement utama. Yang pertama adalah BOP, Balance of Payment, dan yang kedua adalah Net International Investment Position. BOP sendiri ini sebenarnya mencatat flow transaction antara penduduk domestik dan penduduk luar negeri, sedangkan NIIP, Net International Investment Position ini mencatat stok
dari aset luar negeri yang dimiliki penduduk dalam negeri dikurangi aset domestik yang dimiliki penduduk luar negeri. Jadi ini ada perbedaan konsep ya. Jadi ketika kita berbicara tentang BOP maka dia mencatat flow transaction. Contohnya ketika kita berbicara tentang BOP tahun 2020 berarti itu adalah besaran transaksi yang terjadi selama tahun 2020. Ketika kita berbicara tentang Net International Investment Position 2020 maka kita berbicara tentang kondisi pada akhir 2020 itu akun-akun tertentu itu seperti apa sih. Nah, selanjutnya kita berbicara lebih lanjut terkait dengan balance of payment. Jadi balance of payment ini seperti yang sebelumnya dijelaskan, ini adalah salah satu statement yang diwajibkan oleh IMF untuk anggota-anggota dari IMF untuk membuat laporannya. Nah, pertama kita berbicara tentang konsep balance of payment. Jadi balance of payment itu sebenarnya kayak persamaan gitu ya, memiliki persamaan yang intinya namanya balance, berarti itu harus totalnya harus nol. Ini menggambarkan bahwa transaksi current account balance, capital account balance, net financial balance, dan error and omission serta net reserve loss dalam satu tahun berjalan itu sama dengan nol. Jadi dalam satu periode tertentu akan menggambarkan gimana sih kondisi masing-masing komponen ini dalam satu negara. Nah, ini persamaan dari balance of payment. Nah, selanjutnya terkait komponen-komponennya, sebenarnya BOP itu ada 3 komponen utama, yaitu current account balance, capital account balance, dan financial balance. Tetapi di sisi lain karena balance of payment itu totalnya harus nol, maka ada komponen tambahan. Yang pertama itu adalah error and omission, terus ini net reserve loss. Nah, apa sih ketika kita berbicara tentang current account balance, komponen-komponennya? Di sini kurang lebih ini menggambarkan dari transaksi akun berjalan dalam suatu negara ya. Kurang lebih mencakup ada trade account, ada service account, ada primary income flow, dan secondary income flow. Terus yang kedua, ketika kita berbicara tentang BOP, maka kita bicara tentang capital account balance. Ini berbicara tentang akun modal dalam satu negara. Ini terdapat 2 komponen utama, yaitu unilateral transfer dan acquisition or disposal. Dan yang ketiga adalah financial balance. Ketika kita berbicara tentang financial balance, maka kita tidak terlepas dari transaksi-transaksi instrumen finansial. Mencakup apa aja? Mencakup foreign direct investment, portfolio, financial derivative, dan other investment. Nah, selanjutnya ada error and omission. Jadi ini menggambarkan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa di capture dalam akun-akun di atas, maka ini error and omission itu sebenarnya kayak akun-akun penyeimbang. Nah, selanjutnya ada net reserve loss. Net reserve loss itu kayak cadangan devisa dalam suatu negara. Nah, ini selanjutnya ini contoh dari BOP diambil dari IMF. Jadi kalau misalnya kita ke situsnya IMF, kita bisa mengambil laporan BOP ini. Ada laporan yearly dan ada laporan kuartal. Nah, ini contoh laporan kuartal negara Indonesia. Jadi kalau kita lihat seperti yang sebelumnya dijelaskan, ini kok ada komponen-komponennya. Komponen-komponen dari balance of payment. Nah, ini kita bisa melihat time series-nya dari tahun 2005 sampai tahun 2020. Nah, selanjutnya adalah laporan Net International Investment Position. Nah, seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa ini menggambarkan besaran akun stok terkait akun eksternal dalam suatu negara. Simpelnya ini sebenarnya menggambarkan aset dan liabilitas suatu negara. Aset dan liabilitas terkait apa? Terkait dengan direct investment, portfolio investment, financial derivative, dan other investment. Nah, ini selanjutnya ini gambarannya dari Net International Investment Position. Jadi ini juga diambil dari IMF. Ini juga datanya ada data tahunan dan ada data kuartalan. Ke tema selanjutnya, setelah kita menganalisis betapa pentingnya analisis dari balance of payment ini, maka kita harus bisa menjaga kredibilitas dari proyeksi BOP. Jadi apa sih kira-kira faktor yang mempengaruhi masing-masing komponen? Nah, ini kita rinci lagi, kita split jadi beberapa komponen utama ya, komponen utama dalam BOP. Kalau misalnya kita berbicara dari transaksi akun berjalan, maka itu tidak terlepas dari ekspor dan impor.
terus terkait income, terus ada faktor utama yang lainnya yang sering dibahas yaitu FDI dan investasi portfolio. Nah, ketika kita berbicara tentang ekspor, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor? Ada beberapa literatur, tapi di sini secara umum ekspor itu dipengaruhi oleh size dari suatu negara dan komposisi dari barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara. Semakin besar suatu negara, maka kecenderungan ekspor suatu negara itu akan meningkat. Begitu pula dengan komposisi dari barang dan jasa, semakin banyak komposisinya, maka ekspor suatu negara itu akan meningkat. Dan selanjutnya terkait impor, proyeksi impor, apa sih yang mempengaruhi impor? Di sini impor adalah fungsi dari domestic demand and competitiveness. Jadi kurang lebih ya kalau misalnya demand dari dalam negerinya itu tinggi, maka cenderung impornya tinggi. Terus competitiveness itu ada banyak faktor. Di antaranya adalah harga. Jadi gambarnya kalau misalnya harga relatif di dalam negeri itu lebih mahal, maka import itu cenderungnya akan tinggi. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya proyeksi dari income dari pendapatan. Ada apa? Ada employment opportunity dan wage differential. Gambarnya kalau misalnya di luar negeri bisa menampung misalnya ahli IT gitu. Di luar negeri lebih gampang peluangnya, maka orang-orang akan cenderung berpindah bekerja di luar negeri. Dan apalagi kalau misalnya ada perbedaan gaji antara di dalam dan di luar negeri. Nah, selanjutnya terkait FDI, ada faktor-faktor tax incentive, political stability, supply chain karakteristik. Sebenarnya ini hanya sebagian ya. Di sini gambarannya kalau misalnya suatu negara memberikan tax incentive, maka memberikan dorongan untuk penduduk luar negeri untuk berinvestasi di dalam negeri. Itu ada faktor political stability, ada supply chain karakteristik. Tapi sebenarnya masih banyak faktor-faktor di luar ini. Nah, selanjutnya proyeksi investasi portfolio. Di sini proyeksi investasi portfolio ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor yield. Yang jelas ini faktor utama karena ini menggambarkan dari imbalan yang diterima dari seseorang ketika dia berinvestasi portfolio. Terus yang kedua ada sentimen pasar, yang ketiga ada ekspektasi nilai tukar. Nah, selanjutnya external stock account. Jadi setelah kita menganalisis dari akun-akun flow yang ada di BOP, kita juga menganalisis bahwa sebenarnya ada beberapa akun stok eksternal yang bisa mencerminkan kerentanan perekonomian dalam suatu negara. Dalam suatu negara biasanya ada dua indikator utama akun stok eksternal yang dianalisis. Yang pertama adalah utang eksternal dan yang kedua adalah cadangan devisa. Utang eksternal ini mencakup utang publik dan utang private, dan yang selanjutnya juga ada cadangan devisa. Cadangan devisa ini biasanya indikator yang digunakan ada gross reserve dan net reserve. Nah, selanjutnya pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan kami. Baik, melanjutkan presentasi Mas Bagus, selanjutnya terkait tujuan utama analisis akun eksternal. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, akun eksternal meringkas semua interaksi ekonomi domestik dengan seluruh dunia dan dapat memberikan wawasan tentang kekuatan ekonomi negara dan risiko yang dihadapinya. Secara khusus, informasi dari akun eksternal membantu dalam analisis 5 masalah besar atau isu. Yang pertama, pertumbuhan domestik. Yang kedua, stabilitas domestik dan penggunaan tabungan luar negeri. Yang ketiga, daya saing. Yang keempat, akibat dari ketidakseimbangan global. Dan yang terakhir, kerentanan terhadap krisis. Kita akan membahas masing-masing dari isu ini pada slide selanjutnya. Yang pertama, pertumbuhan domestik. Untuk banyak negara, terutama negara kecil dan berpenghasilan rendah, analisis akun eksternal sangat penting dalam pertimbangan model pertumbuhan suatu negara, yaitu kaitannya dengan strategi untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup. Mengingat persamaan GNDI, Gross National Disposable Income dari bab 2, dijelaskan bahwa perdagangan menyediakan dua cara untuk pertumbuhan jangka panjang. Yang pertama, strategi substitusi
impor, dan yang kedua pertumbuhan yang didorong ekspor. Untuk yang pertama, substitusi impor. Selama tahun 1950 sampai 1980, banyak negara mencoba strategi substitusi impor. Idenya adalah dengan menerapkan tarif tinggi atau hambatan kuota untuk impor. Negara dapat mengembangkan industrinya sendiri untuk memenuhi permintaan domestik dan dengan demikian mencapai pertumbuhan yang cepat. Pada awalnya banyak negara yang mendapatkan kesuksesan. Tapi lambat laun pelindungan dari persaingan eksternal juga berarti efisiensi domestik dan pertumbuhan produktivitas menanggung akibat dari hal tersebut. Sehingga pertumbuhan ekspornya lesu dan oleh karena itu efek guncangan seperti kenaikan harga ekspor energi atau suku bunga asing tidak dapat diimbangi dengan meningkatnya ekspor. Dan selama beberapa dekade terakhir, manfaat model pertumbuhan yang didorong ekspor itu dianggap malah lebih unggul daripada strategi substitusi impor. Dan untuk sebagian besar negara, pasar eksternal untuk barang dan jasa adalah sumber pertumbuhan yang secara efektif tidak terbatas dalam kapasitas potensial suatu negara untuk menghasilkan ekspor. Untuk negara yang merupakan produsen kecil produk dengan pasar global yang besar, karakterisasi kinerja ekspor yang akurat yang digunakan secara luas adalah fungsi supply sederhana yang menempatkan produksi atau penjualan sebagai fungsi biaya domestik relatif terhadap harga dunia atau indikasi profitabilitas produksi ekspor. Seperti yang diperlihatkan di gambar sebelah kanan. Kemudian keberhasilan strategi pertumbuhan yang didorong ekspor suatu negara ternyata tidak hanya bergantung tentang harga negara dan biaya daya saing saja, tetapi juga sejauh mana kebijakan negara dan institusi negara tersebut memotivasi penciptaan dan perluasan industri ekspor. Komponen terakhir ini yang banyak diperdebatkan dan seringkali kontroversial, sampai mungkin melibatkan kebijakan yang mendistorsi keputusan investasi dengan cara yang tidak efisien. Nah, bagian yang kurang kontroversial adalah kebijakan yang membuka ekonomi untuk Foreign Direct Investment atau FDI dan menyertai transfer teknologi dan menghindari pelindungan terhadap impor untuk memungkinkan input impor yang diperlukan dan mencegah bias substitusi impor. Di sisi yang lebih kontroversial adalah kebijakan pajak dan subsidi yang mendorong investasi dalam industri ekspor yang mungkin tidak hemat biaya. Kemudian mengukur keberhasilan strategi pertumbuhan yang digerakkan oleh ekspor melibatkan banyak pemeriksaan neraca eksternal terhadap perkembangan domestik dan eksternal. Nah, ukuran utamanya adalah penetrasi pasar ekspor atau rasio ekspor suatu negara ke impor dunia. Ekspor agregat dapat dibandingkan dengan pertumbuhan perdagangan dunia atau untuk sebagian besar strategi pertumbuhan yang didorong ekspor barang manufaktur dapat dibandingkan dengan impor barang manufaktur dunia atau impor barang manufaktur di pasar utama untuk diekspor negara. Yang kedua, di samping rasio ekspor yang meningkat, negara mungkin juga berharap untuk melihat hal positif kontribusi perdagangan barang dan jasa untuk pertumbuhan. Argumennya di sini adalah pertumbuhan ekspor mungkin cepat. Tapi jika itu memerlukan atau disertai dengan pertumbuhan impor yang pesat, mungkin tidak memberikan banyak kontribusi untuk pertumbuhan pendapatan secara keseluruhan. Untuk rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. CAB adalah Current Account Balance of BOP, Balance of Payment, sedangkan GNDI adalah Gross National Disposable Income. Perlu diperhatikan bersama bahwa ukuran ini tidak mencerminkan apakah suatu negara memiliki current account surplus ataupun defisit. Kontribusi positif dari giro untuk
GNDI bisa terjadi ketika suatu negara beralih dari defisit transaksi berjalan yang lebih besar ke yang lebih kecil, atau ketika ia bergerak dari defisit ke surplus, atau ketika surplus bertambah besar. Nah, kontribusi ekspor neto terhadap pertumbuhan ini bagaimanapun adalah hitungan kasar yang tidak ada artinya tanpa konteks, seperti yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya nanti. Dan isu kedua terkait stabilitas domestik dan penggunaan tabungan asing. Baik pada strategi pertumbuhan didorong ekspor atau substitusi impor, terkadang mengarah pada pandangan keliru bahwa kesuksesan bisa kurang lebih disamakan dengan penurunan defisit current account atau kenaikan surplus, atau seringkali lebih menyesatkan lagi disebut posisi current account yang meningkat. Namun ternyata sebaliknya, kenyataannya yang sering disebut posisi current account melemah ternyata malah dapat membantu melindungi negara dari guncangan negatif terhadap perekonomian dan memungkinkan penyesuaian yang lebih bertahap pada guncangan daripada posisi atau kondisi ketika konstan atau malah meningkat current account-nya. Kenapa? Karena defisit akun berjalan juga dapat menyediakan sumber untuk investasi dan pertumbuhan di masa depan. Sama seperti contohnya pembiayaan defisit di pemerintahan yang dapat membantu menstabilkan pengeluaran saat resesi atau menyediakan sumber untuk peluang investasi yang lebih baik. Pembiayaan tadi itu, defisit transaksi berjalan eksternal bisa mencerminkan suatu negara yang menarik tabungan luar negerinya untuk tujuan yang bermanfaat. Pertimbangan yang lebih penting lagi adalah apakah suatu negara harus meminjam ke luar negeri untuk membiayai investasi dalam negeri yang menguntungkan. Pertimbangan yang lebih penting lagi adalah apakah suatu negara harus meminjam ke luar negeri untuk membiayai investasi dalam negeri yang menguntungkan. Keuntungan produktivitas di bidang manufaktur mungkin memerlukan investasi di pabrik dan mesin melebihi apa yang bisa dibiayai oleh tabungan domestik. Tabungan luar negeri yang ditransfer melalui rekening giro meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk investasi ini. Nah, rumusnya I sama dengan S dikurangi CAB, yang tadi current account balance of BOP. Negara dapat meminjam ke luar negeri bahkan saat pertumbuhan ekspornya meningkat secara tajam. Namun, dengan catatan selama tingkat pengembalian investasi melebihi biaya meminjamnya. Sehingga poin penting yang diambil dari bagian ini adalah akun eksternal berisi banyak informasi tentang perkembangan terkini dan perspektif untuk pertumbuhan dan stabilitas pendapatan dan pengeluaran, tetapi harus diinterpretasikan dengan hati-hati dengan pemahaman tentang potensi pertumbuhan ekspor, guncangan, dan pengaruh siklus pada akun eksternal, dan pengaruh transfer sumber daya serta pembiayaan eksternal pada kondisi supply dan potensial output. Ketiga, daya saing atau competitiveness. Dalam bab 3 isu ketiga adalah daya saing atau competitiveness. Dalam bab 3 sebelumnya pernah dibahas beberapa ukuran harga dan biaya daya saing, yaitu nilai tukar efektif real RIR yang menunjukkan perubahan seiring waktu dalam daya saing, tetapi tidak memberikan sinyal yang jelas tentang apakah tingkat daya saingnya memuaskan. Nah, akhirnya dikembangkanlah di bab ini dari analisis akun eksternal, di mana nanti kita dapat melihat apakah perubahan dalam RIR sudah memadai menghasilkan posisi akun berjalan yang berkelanjutan. Resiko mencapai kesimpulan yang salah dari penilaian RIR sangat tinggi ketika suatu negara mengalami perubahan struktural atau guncangan struktural. Kesalahan kesimpulan yang umum terjadi dari analisis yang dangkal yaitu ketika PDB per kapita naik karena pertumbuhan yang didorong oleh ekspor dan peningkatan produktivitas pada sektor barang yang diperdagangkan, menyebabkan peningkatan besar dalam permintaan domestik baik untuk barang yang diperdagangkan maupun barang tidak diperdagangkan, dan harga yang lebih tinggi untuk barang yang terakhir. Sering disebut Balassa-Samuelson effect.
Kesamaan dari semua contoh di buku Leipzig adalah perubahan struktural atau nyata guncangan yang mengubah RIR equilibrium baik diukur dalam bentuk ULC relatif, indeks harga agregat, atau rasio harga barang yang diperdagangkan ke harga barang yang tidak diperdagangkan. Isu keempat terkait ketidakseimbangan global atau pertimbangan simetri. Kekhawatiran tentang ketidakseimbangan neraca berjalan eksternal biasanya asimetris, defisit yang besar atau terus-menerus menimbulkan kekhawatiran yang jauh lebih besar daripada surplus yang besar atau surplus yang terus-menerus. Defisit yang besar atau terus-menerus menyebabkan menipisnya cadangan dan atau penumpukan hutang kecuali mereka dibiayai oleh arus masuk FDI. Jika tidak dikoreksi, mereka menempatkan negara yang berisiko tinggi mengalami krisis hutang. Fakta-fakta dasar ini membuat masalah untuk analisis BOP. Saldo batasan nol global atau jumlah akun terkini semua negara yang diambil dari kesalahan pengukuran adalah nol. Berarti bahwa semua defisit harus diimbangi dengan surplus di negara lain. Defisit neraca berjalan yang cukup besar untuk membuat khawatir satu atau sejumlah kecil negara dapat diimbangi dengan penyebaran surplus kecil di sejumlah besar negara. Dan konfigurasi ini akan meningkat dengan semestinya perhatian hanya terfokus pada negara-negara defisit. Tapi saat defisit besar dicocokkan dengan surplus besar, masing-masing terkonsentrasi dalam satu atau sejumlah kecil negara. Masuk akal untuk menanyakan apakah ketidakseimbangan didorong oleh kebijakan dan kondisi di negara surplus atau di negara defisit. Dan di mana beban penyesuaiannya nanti harus jatuh atau ditaruh. Jika kebijakan dalam surplus tertentu negara mendorong perkembangan di negara-negara defisit, menempatkan tanggung jawab penyesuaian negara-negara defisit akan memaksa kebijakan-kebijakan yang membatasi di negara-negara ini dan dengan demikian menekan aktivitas ekonomi global. Ketidakseimbangan telah menjadi sumber banyak perhatian dan diskusi karena dua alasan utama. Pertama, masih adanya ketidakseimbangan dipandang sebagai bukti bahwa intervensi kebijakan di pasar valuta asing menggagalkan penyesuaian nilai tukar yang menyeimbangkan atau apresiasi di negara surplus dan depresiasi di negara-negara defisit. Kedua, ada pandangan yang kuat bahwa keseimbangan tidak dapat berlanjut tanpa batas waktu. Pada akhirnya akan ada penghentian yang akut. Penyesuaian tidak teratur, disorderly adjustment. Hal ini hampir menjadi sebuah definisi bahwa ketika negara-negara besar memiliki ketimpangan yang besar, baik negara surplus maupun defisit, perlu menyesuaikan, baik dengan membiarkan kekuatan pasar untuk memainkan peran yang lebih besar dalam menentukan nilai tukar, atau dengan mengubah kebijakan lain di satu atau kedua negara. Tapi bagaimana membagi beban penyesuaian adalah hal yang sangat sulit dan sangat politis. Poin pentingnya, ketika negara besar memiliki ketimpangan yang besar, baik surplus atau defisit, perlu menyesuaikan baik dengan membiarkan kekuatan pasar untuk menentukan nilai tukar atau dengan mengubah kebijakan lain di satu atau kedua negara. Resep kebijakan untuk mengatasi ketidakseimbangan pembayaran yang terus-menerus perlu dilakukan membahas beberapa pertimbangan. Yang pertama, efek dari perubahan nilai tukar yang cukup besar pada pertumbuhan, pekerjaan, alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, tabungan, dan investasi. Kedua, posisi khusus mata uang cadangan negara. Dan yang ketiga, pengaruh karakteristik struktural, termasuk fitur demografis yang berbeda antar negara. Isu yang terakhir terkait kerentanan terhadap krisis pembiayaan eksternal. Kita harus menjelajahi akun eksternal untuk mengantisipasi apakah kerentanan domestik menimbulkan ancaman bagi akun eksternal dan apakah margin keamanan posisi eksternal suatu negara memadai untuk menahan guncangan global atau regional. Teka-teki utama dalam krisis akun keuangan adalah mengapa hal itu sering terjadi tiba-tiba. Apa yang memicu terjadinya krisis tersebut? Upaya untuk menjawab pertanyaan ini telah melahirkan sejumlah model yang mencirikan penyebab atau pemicu krisis BOP. Model krisis akun keuangan eksternal memiliki banyak permutasi, tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan. Ketika suatu negara sangat terekspos ke pasar modal internasional, terutama melalui utang eksternal jangka pendek, perubahan sentimen, termasuk peningkatan ketidakpastian tentang
pilihan kebijakan di masa depan dapat menggerakkan harga aset dan arus keuangan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pemicunya mungkin perubahan dalam pemerintahan, pergeseran rata-rata harapan tentang pemilihan kebijakan masa depan, masalah keuangan yang tiba-tiba terlihat pada bank atau korporasi besar, atau persepsi baru bahwa pelaku pasar dalam jumlah besar telah kehilangan kepercayaan pada kemampuan negara untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar. Penularan dari beberapa kemunduran negara lain juga menjadi pemicu umum. Nah, poin kunci dari karakterisasi krisis ini adalah bahwa negara perlu melakukan pengawasan kerentanan posisi eksternal terhadap krisis dan menyesuaikan kebijakan terlebih dahulu untuk memitigasi resiko. Penilaian seperti itu perlu mempertimbangkan keberlanjutan arus keuangan eksternal dan risiko komposisi arus tersebut. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai kerentanan eksternal dan penilaian risiko yang merupakan sebab terakhir pada bab ini. Kerentanan eksternal merupakan indikator yang sejalan untuk menganalisis kesinambungan fiskal. Keduanya berfokus pada kestabilan rasio utang luar negeri dalam jangka menengah. Utang luar negeri dari pemerintah seringkali merupakan porsi yang dominan atau setidaknya porsinya sangat besar di dalam sebuah perekonomian sebuah negara. Namun demikian, keduanya memiliki perbedaan, di mana analisis kesinambungan fiskal hanya berfokus pada menjaga rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto, sedangkan untuk keberlanjutan eksternal mempertimbangkan faktor lain seperti cadangan devisa dan potensi arus masuk non-utang seperti investasi dari luar negeri. Di dalam melakukan analisis keberlanjutan utang luar negeri atau yang sering disebut dengan External Debt Sustainability Analysis, yang menjadi fokus pertanyaan adalah untuk proyeksi realistis pertumbuhan PDB, nilai tukar, inflasi, suku bunga, dan opsi pembiayaan luar negeri, akankah kebutuhan pinjaman luar negeri suatu negara di masa depan memungkinkan rasio utang luar negeri terhadap PDB nominal menjadi stabil pada tingkat yang dapat dibiayai tanpa membahayakan potensi pertumbuhan? Di dalam melakukan analisis tersebut, selanjutnya kita akan menggunakan persamaan-persamaan yang di dalam buku Leipzig mulai dari persamaan 7,7 sampai dengan 7,15. Yang pertama, persamaan 7,7, delta dt dibagi dengan D T-1 sama dengan delta Y NT per Y NT-1. Artinya, rasio utang luar negeri konstan jika persentase perubahan utang sama dengan persentase perubahan GDP nominal, di mana D adalah nilai utang luar negeri dari seluruh utang dalam perekonomian. Pada persamaan 78 terlihat bahwa D sama dengan D dolar dikali E. D dolar di sini merupakan nilai utang luar negeri dalam perekonomian sebuah negara dalam dolar. Sedangkan E merupakan harga uang domestik terhadap dolar. Selanjutnya persamaan 79 yaitu 1 plus GR dolar T sama dengan 1 plus GNT dibagi dengan 1 plus ET, di mana ET ini merupakan perubahan persentase nilai tukar selama periode T. Untuk menghitung perubahan stok utang luar negeri selama periode T, kita menggunakan persamaan 7,10 yaitu delta dolar ST sama dengan ITW D dolar T-1 dikurangi dengan NDCABT, di mana IW merupakan suku bunga efektif dolar untuk utang-utang luar negeri, sedangkan NDCAB merupakan saldo neraca berjalan non bunga ditambah dengan pembiayaan masuk non utang yang terbentuk selama periode T, di mana seluruhnya diukur dalam dolar. Pembiayaan non-utang di sini dapat berbentuk direct investment atau portfolio investment in equities
atau penggunaan cadangan bank sentral. Persamaan 17 ini merupakan persamaan 710 di mana kedua sisinya dibagi dengan D dolar T-1. Hal ini karena untuk menstabilkan rasio utang luar negeri, pertumbuhan utang harus sama dengan pertumbuhan GDP. Keduanya akan sama dengan pertumbuhan GDP dalam dolar, yaitu pada persamaan 711 yang paling kanan. Selanjutnya, persamaan 712 adalah merupakan persamaan 711, namun kedua sisi dikalikan dengan D dolar T-1 dibagi dengan Y dolar T-1. Dari persamaan 12 tadi, kemudian dihitung dan disederhanakan, maka menjadi persamaan 713 dan 714 atau persamaan 715. Di sini NDCABT kecil merupakan NDCABT besar dibagi Y dolar T. Dari persamaan-persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menstabilkan rasio utang luar negeri, peningkatan suku bunga utang luar negeri dan depresiasi nilai mata uang domestik perlu diimbangi dengan peningkatan arus masuk pembiayaan non-utang dan saldo neraca berjalan non-bunga. Selanjutnya, di dalam melakukan utang luar negeri, hal-hal yang harus diperhatikan adalah karakteristik dari utang dan karakteristik dari debitur, serta ukuran cadangan penyangga terhadap guncangan ekonomi. Pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Rizal. Silakan Mas Rizal. Melanjutkan penjelasan dari Mas Nanang terkait dengan kerentanan akun eksternal. Di buku Lipsik dijelaskan tentang karakteristik utang dan keterkaitan pemegang utang luar negeri. Pertimbangan dalam mengetahui karakteristik dan keterkaitan utang luar negeri cenderung bersifat kualitatif dan mengarah pada judgement atau penilaian yang kurang definitif. Artinya, tidak ada angka rasio yang pasti, hanya berdasarkan judgement yang merupakan hasil dari kondisi serta pengalaman dari krisis-krisis sebelumnya. Di buku Lipsik sendiri mencontohkan bagaimana kualitatif tersebut diukur melalui rangkuman pertanyaan utama untuk mendeteksi karakteristik dan keterkaitan utang luar negeri. Yang pertama adalah bagaimana prospek arus masuk keuangan non-utang yang menggantikan arus masuk yang menciptakan utang. Di sini kita harus dapat melihat bagaimana arus masuk keuangan non-utang harus semakin besar dibandingkan arus masuk utang. Dalam buku Lipsik dicontohkan bahwa FDI atau Foreign Direct Investment merupakan contoh arus uang non-utang yang tidak memerlukan kewajiban bunga tetap dengan risiko dibagi antara investor asing dan domestik. Semakin besar FDI, semakin mengurangi kekhawatiran akan vulnerability. Yang kedua, apakah kita memiliki dasar yang baik untuk menilai utang sektor swasta yang berlebihan? Di buku dijelaskan bahwa ada namanya doktrin Lawson di sekitar tahun 1980 dari Inggris, di mana dia menjelaskan bahwa risiko utang swasta tidak sama dengan risiko utang publik, di mana utang publik akan mempengaruhi wajib pajak karena harus dibayar dengan pajak, sementara uang swasta tidak mempengaruhi wajib pajak karena jika peminjam swasta bangkrut, aset yang dilikuidasi. Utang akan ditanggung pemegang ekuitas, bukan wajib pajak. Namun doktrin ini telah kehilangan dukungan selama krisis Asia tahun 1990 yang diakibatkan oleh utang swasta yang berlebihan, sehingga likuidasi aset memiliki efek makroekonomi. Dalam hal ini, utang swasta harus diperhatikan karena memiliki risiko terhadap perekonomian negara. Sehingga sejak tahun 1997 di Indonesia, peminjaman oleh swasta ke bank luar negeri harus lewat bank swasta, harus lewat bank sentral. Yang ketiga adalah
apakah kondisi dari net external deposition cukup untuk menggambarkan exposure terhadap nilai tukar uang. Aset umumnya dicatat dalam mata uang negara atau misalnya dalam rupiah, sementara utang dicatat dalam US dollar. Di sini karena ada perbedaan pencatatan mata uang, maka perubahan nilai tukar yang besar dan tiba-tiba dapat menjadi konsekuensi yang memberatkan. Yang keempat adalah apakah struktur jatuh tempo aset dan kewajiban eksternal mengandung risiko likuiditas. Misalnya kita memiliki aset jangka pendek dan aset jangka panjang, utang juga ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Jadi yang masalah sebenarnya adalah likuiditas, bukan perbedaan jatuh tempo. Sepanjang utang jangka pendek dapat disesuaikan dengan aset jangka panjang yang dengan mudah dilikuidasi tanpa kerugian yang signifikan, maka tidak ada masalah maturity mismatch. Yang kelima, seberapa penting konsentrasi dan keterkaitan debitur mata uang utama. Konsentrasi utang luar negeri di sektor yang rentan tentu saja akan memperburuk risiko. Dan juga keterkaitan antar entitas dalam penggunaan utang juga bisa menjadi masalah. Misalnya, bank secara kolektif dan individual mungkin memiliki sedikit atau mungkin tidak memiliki utang luar negeri. Tetapi, utang pemerintah jangka panjang mungkin saja menjadi bagian terbesar dari aset bank. Di saat bersamaan, pemerintah sendiri mungkin memiliki kewajiban luar negeri yang besar. Jika pemegang obligasi pemerintah asing tiba-tiba mengubah pandangan akibat sentimen negatif terhadap kemampuan pemerintah untuk membayar utang, maka akan terjadi peningkatan premi risiko atas utang pemerintah yang akan menaikkan suku bunga pasar sekunder. Atas kenaikan tersebut, bank kemudian akan mengalami kerugian yang signifikan atau berkurangnya likuiditas secara substansial. Jika kerugian tersebut begitu besar sehingga membutuhkan dukungan pemerintah untuk merekapitalisasi perbankan, maka keraguan atas kesinambungan fiskal akan meningkat dan dapat mempengaruhi perekonomian. Peran cadangan devisa dalam analisis kerentanan. Kepemilikan cadangan oleh bank sentral merupakan penyangga penting atas kerentanan sektor eksternal terhadap guncangan baik untuk negara dengan fixed exchange rate maupun negara dengan flexible exchange rate. Pasar sendiri memandang bahwa tingkat cadangan adalah sinyal kemampuan negara untuk membayar utang bahkan saat terjadi penurunan ekonomi. Intensitas krisis akan semakin kecil jika cadangan semakin besar. Hasil dari asesmen IMF menyebutkan bahwa Indonesia memiliki cadangan yang cukup untuk 9 bulan ekspor dan impor. Dan dari hasil asesmennya bahwa level cadangan Indonesia termasuk cukup untuk menghadapi kemungkinan adanya external shock. Selanjutnya adalah ukuran untuk menilai kecukupan devisa. Dijelaskan bahwa jumlah bulan impor yang dapat ditanggung cadangan devisa adalah minimal 3 bulan. Rasio cadangan terhadap total utang luar negeri jangka pendek dengan rule of thumb adalah jumlah devisa sama dengan utang luar negeri jangka pendek. Lalu yang ketiga adalah rasio cadangan terhadap jumlah uang beredar. Dan yang ketiga adalah metric analysis of reserve adequacy atau dari IMF. Metrik ini dikembangkan oleh IMF setelah krisis 2008 dengan fokus kesederhanaan, kelengkapan, dan kompatibilitas antar negara. Metrik ini menggambarkan fungsi kepadatan probabilitas atas arus keluar uang jangka pendek, arus keluar kewajiban lainnya, kerugian atas ekspor, dan arus keluar aset likuid atau uang domestik. Rekomendasi tingkat cadangan devisa sebesar 100-150% metrik untuk tujuan pencegahan. Di sini kita peroleh hasil dari persen metrik untuk Indonesia adalah masuk dalam saran yaitu dalam 100-50%, di mana di sekitar angka 120%.
Dua kebijakan terkait kerentanan eksternal. 1. Kebijakan nilai tukar negara. Semakin fleksibel, semakin kecil kemungkinan bank sentral melakukan intervensi untuk pembatasan volatilitas. Untuk tingkat cadangan devisa yang sama dapat berbeda kecukupannya tergantung kebijakan nilai tukar pada masing-masing negara. Yang kedua adalah capital flow management, berperan dalam penilaian tentang kecukupan cadangan. Negara dengan capital flow yang baik akan membutuhkan cadangan yang lebih rendah dan sebaliknya. Dari hasil IMF Advice, pengukuran net capital flow di Indonesia termasuk baik di angka 4%. Menurut IMF, capital flow management Indonesia cukup baik meskipun lebih banyak di non-resident portfolio debt. Jadi bukan untuk direct investment tapi hanya merupakan portfolio. Tapi nilainya sudah positif, artinya lebih banyak net capital yang masuk daripada yang keluar. Terima kasih dari kelompok kami.